Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan, waalaikumsalam kenceng. Wabarakatuhnya kan kagak kan ya. Ukurannya waalaikumsalam turun gitu ya. Durian si buah durian dibelahnya pakai kampak berarti. Jawab salamnya kedengaran saya kedengaran tapi ujungnya yang kagak kompak. Ada yang jawab ada yang gitu ya. Sekali lagi kita ulang ya pagi-pagi nih. Pagi-pagi. Semut menyengat di gang mandor, ayo semangat jangan sampai kendor. Bagaimana mau semangat? Burung pelatuk dimakan kucing, kain putih dibuntelan, mata ngantuk, pala pusing, seduh kopi ke yang kentelan. Nah itu baru tuh, ya. Baru dikata baru keluar. Gak apa-apa. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibuat opak, mau dijemur, taruh di baki. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Tensi amin sama salam kan jangan amin ya. Saya doain pagi-pagi, angkat tangan semuanya. Mudah-mudahan rezekinya rezeki yang halal dan berkah, amin. Yang hadir semuanya mudah-mudahan bisa haji atau umroh ke Mekah. Mudah-mudahan pada bisa tawaf keliling Ka'bah. Bisa cium Hajarul Aswad dengan mudah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa wukuf di Arafah. Bisa mabit di Muzdalifah. Bisa melontar ula, wusta dan akobah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Dalam keadaan sehat bisa balik ke Madinah Jeddah. Pulang ke Manggarai disambut warga dengan meriah. Mudah-mudahan masih ada sisa uang buat beli tanah sama sawah. Buat bangun rumah mewah. Mudah-mudahan tinggal di kampung jauh dari fitnah dan musibah. Punya mantu anak ustadz atau ustazah. Punya keturunan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semuanya matinya husnul khotimah. Dikuburin dalam tanah. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir dengan mudah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga dah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pada ketawa, emang ada lucu. Nah, belum selesai omongan saya nih. Demikianlah apa yang saya sampaikan dari doa-doa tadi. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Maksudnya begitu. Di jendela ada kaca, ada abunya tiap ngebul. Mudah-mudahan doa yang saya baca diijabah dan dikabul. Mau dikabul gak Pak? Guru mau dikabul gak doa tadi? Nah kalau dikabul libur ngaji 2 minggu. Jamaah nanya, kok bapak-bapak rame-rame pada mau kemana? Pada mau umroh, kok bisa bareng? Gusuran bareng kali ya. Mudah-mudahan di tempat ini, dari musola ini, saya doain atu-atu bisa berangkat haji atau umroh. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah ilahi atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sarwani, di pohon buni ada ya. Di pohon buni ada lalat, ada semut lagi berantem. Siapa di sini nggak pernah sholat, hari kiamat mukanya hitam. Kenapa mukanya hitam? Karena nggak pernah ngambil wudhu, jadi hitam. Ya. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus musola Al Istiqomah. Saya begitu datang lihat istiqomahnya, untung pakai ki. Kalau pakai k, lain beda artinya pakai k. Kalau pakai k, istri 3 kontrakin rumah. Ini pakai ki tetap pendirian. Ya. Saya lupa nama-namanya tadi saya lihat di HP, mohon maaf ya nggak nyebutin nama pengurus ya. Wabil khusus guru saya nih, WA-an, janjian, udah kayak pacar saya bilang dulu, kapan ketemunya nggak ketemu. MTA daerah Manggarai sini, guru MTA Manggarai, abis MTA kita ngobrol yuk, nggak ketemu juga dah. Beliau ada tugas, saya kadang-kadang acara, kadang-kadang pulang duluan. Nih abis ini saya ke Sukabumi nih, ini udah pada siap-siap ke Sukabumi, rumah kakak ipar. Dari Sukabumi langsung ke Bandung, dari Bandung ke Cirebon. Itu gak kalau ada yang ngundang, ya. Kalau kagak saya pulang dari Sukabumi doang. Bapak hadirin, para asatidz, orang tua yang mohon maaf ya, saya tidak sebut namanya karena apa? Kalau tempat itu masih ada orang tua, masih ada keberkahan. Di masjid saya paling ada 1-2 orang yang tua. Ya, kenapa? Orang tua itu doanya kita harapkan, saran dan nasihatnya kita perlukan. Biarpun itu orang tua bukan guru. Kan ada doa walid kal waladik, kan doain Nabi Allah
ummati, doa orang tua itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya. Akhlak doa kita perlu jaga sama orang tua kita. Dahulukan sesuatu, bila ada sesuatu yang kita kerjakan orang tua kita tanya dulu, minta pendapat, begitu maksudnya. Paham gak Pak? Paham gak nih? Nah kalau paham kita tutup udah ya. Nah yang penting paham dulu ya. Tadi guru kita udah menyampaikan tentang iman Islam. Sebetulnya apa yang beliau sampaikan tuh saya juga dapat tambahan dari beliau tuh awalnya gitu. Kalau saya dengarnya awal-awal tuh ceritanya singkat doang. Datang orang Arab Badui gitu kan, gitu ada yang cerita begitu. Ada juga orang datang pakaiannya putih begini, nanya tentang Islam, nanya tentang iman. Abis nanya bilang sodakta, engkau benar. Itu tentang iman gimana? Iman diserangin sama Rasulullah. Dibilang sodakta, engkau benar. Ihsan yang mana? Diterangin lagi tentang ihsan, engkau benar. Abis itu kan dia pergi tuh. Sahabat heran, ya Rasulullah itu siapa kok dia yang nanya, dia yang bilang benar gitu. Dia bilang apa? Rasul bilang itu adalah malaikat. Untung jamaahnya kagak dikasih tahu sebelumnya Pak. Kalau sebelumnya bawa HP pada moto. Selfie malaikat selfie dulu. Kalau dulu kan belum ada HP. Biasanya kejadian-kejadian begini Pak punya karomah biasanya udah lewat baru dikasih tahu. Maaf ketika Habib Umar kan lagi ngajar tiba-tiba datang pengemis minta makan. Habis makan di dalam mengaji terus berjalan. Dia habis makan nggak lama dia pulang. Guru murid-murid baru nanya, "Guru siapa tadi?" "Itu Nabi Khidir." Tuh, gitu udah pulang baru bilangin. Nggak mungkin, "Wah, Nabi Khidir datang." Orang pada bawa, "Wah, selfie rame-rame." Itu karomah kita yang namanya nggak, kelas kita belum sampai ke situ ya. Baik, hadirin sekalian, saya bingung ngomong apa karena tadi udah kebanyakan dari guru kita. Yang jelas ilmu yang kita didapatkan hari ini banyak manfaat buat kita semuanya ya. Jangan di antara kita tuh maaf ya. Kalau lagi taraweh kadang-kadang suka ada ceramah tuh. Jangan sekali-kali kan ya pakai ceramah lagi nih. Ada kayak gitu ya. Lagi taraweh Pak, maaf lagi taraweh. Saya suka kalau ceramah ibu-ibu, "Bu, taraweh gak Bu?" Kalau nanti taraweh kata gitu. Ibu kalau ada ceramah lagi taraweh jangan bilang ini, "Ya pakai ceramah lagi" gitu. Jangan. Ya, atau lagi taraweh, "Ya Allah, ceramahnya lama banget lagi." Jangan gitu. Dengerin aja udah. Kan ada, saya dapat hadis tuh Bu dari guru saya dulu waktu pertama kali masih MI, masih Sanawiyah gitu. Orang yang hadir di majelis ilmu meskipun sebentar nih, misalnya habis maghrib sampai isya gitu ya. Itu sama juga dia sholat 1000 rakaat pahalanya. Pernah dengar gak tuh? Pernah dengar gak? Barusan saya ngomong, masa gak pernah dengar? Atau pahalanya sama juga dia menjenguk 1000 orang sakit. Ya. Nah sekarang begini aja, kalau dia nggak demen begitu ya udah, kalau ada acara Isra Mi'raj, ada maulid, ada kajian, nggak usah pakai kajian, habis sambutan, mari jamaah kita berdiri, kita sholat 100 rakaat. Jamaah bingung, kok sholat? Iya kan pahalanya sebanding dengan mendengarkan tausiah. Ya, makanya ketika kita hadir ngaji ataupun kita hadir acara-acara tertentu, ada yang menyampaikan sesuatu, maka jadikan itu sarana buat nambah ilmu. Maaf, ketika ngobrol aja, kita ngobrol berdua, kalau omongan teman kita itu ada manfaatnya, jadikan sarana buat nambah ilmu. Ustadz ke sono larinya, nah kan habis kajian kita mau berangkat tarawih, ibu-ibu bawa tarawih, bawa sejadah, bawa mukena, pakai sendal, niat keluar rumah, kemudian niat bilang begini, mudah-mudahan ada yang ceramah, begitu. Bapak-bapak juga berangkat begitu, mudah-mudahan ada yang ceramah, begitu. Itu tarawih kan ramainya malam pertama kedua, penuh gitu di mana-mana, juga mungkin ke jalanan kali penuh. Tapi coba seminggu kemudian udah mulai penampakan. Apa penampakan? Itu sajadah sama mukena, orangnya belum nyampe udah pada nyampe itu sajadah mukena. Anak-anak bercanda, anak-anak sini, mukena siapa nih? Mukena emak saya, emaknya mana? Masih di rumah tuh. Sajadahnya udah nyampe, ada mantik di bawah kipas. Bapak-bapak belum pernah tuh jalan duluan nih, kain sarungnya sama kokonya udah nyampe, bapaknya belum. Ya, makanya ilmu yang kita dapat hari ini apapun di mana aja memang perlu kita cari ilmu. Kenapa? Kalau kita bilang jalan-jalan ke pasar Keranji, di pasar Keranji minum jamu. Alhamdulillah dengan ngaji kita jadi nambah ilmu. Kenapa saya bicara ini? Kaitannya dengan hadis Nabi, kun aliman, ya kan? Au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Walatakun khomisan patahlik. Jadilah kamu orang yang alim, yang mengetahui, atau jadi guru lah anggap itu. Au muta'aliman, orang yang mau belajar. Enggak juga, jadilah orang yang mau dengerin ilmu. Mustami nih kayak gini. Ini namanya jiping, tahu jiping enggak? Ngaji nguping, karena ngaji ada 3. Ada jiping, ada jiro, ada jipet. Tuh. Apa jiping? Ngaji nguping, nggak ada nyatet, nggak ada nulis, namanya nguping. Kenapa nggak nyatet, nggak nulis? Emang kagak pakai ulangan.
Coba kali penutupan besok ada pertanyaan 10. nggak bisa gini-gini, nggak ada. Udah guru mah yang penting ngajar aja udah. Murid yang penting dengerin aja udah gitu. Jiping. Yang kedua jiro, habis ngaji ditaro. Ini kalau guru kita pegang kitab, kita semua pegang kitab. Selesai kajian ditutup kitabnya. Buka lagi kapan? Buka lagi ngaji yang akan datang baru buka. Namanya jiro, habis ngaji. Yang paling mantep jipet. Saya ngalamin jipet itu ngaji dapet. Kalau kita nggak hafal, digebuk sama guru kita ya. Maaf ya, ini biar Allah di musola saya nggak mau. Guru saya itu kalau ngajar pegang kayu 2 meter panjangnya. Ya karena panjang, kalau yang jauh kena kepukul gitu. Galak banget tuh guru, bukan galak. Karena orang tua dulu nganterin anak ngaji, bilang apa? Guru, Ustadz, tolong ajarin anak saya nih biar dia ada anak bener. Tuh, anak bener, bukan anak pinter. Kalau pinter mah nggak usah dia pada pinter. Sekarang pinteran anak-anak buka HP, aplikasi dan lain-lainnya pinteran siapa yo? Anak-anak. Coba ajarin anak saya biar jadi anak bener. Tuh, jadi anak bener. Saya lapor guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu, kagak apal, digebuk merah tangan saya. Enggak apal, udah diajarin bebel banget kata Betawi begitu. Nangis saya pulang, ngadu sama orang tua. Ngapain? Babi Betawi Pak, manggil babi. Ngapain? Dipukul sama guru. Bang ngapain? Enggak apal hadis. Orang tua saya emang nyamperin guru kagak, saya ceburin empang. Kan saya banyak empang tuh, diceburin empang. Udah ngap-ngapan, banyak eceng gondoknya lagi. Udah lama baru diangkat. Di pinggir empang saya nangis. Dalam hati saya, besok-besok kalau nggak hafal, gue kagak lapar sama orang tua. Awas lu kagak hafal lagi. Digituin orang tua kita, awas lu kagak hafal lagi. Tuh. Itu orang tua kita biar kagak pinter Pak, tapi bener. Makanya orang tua itu bener namanya kan. Ngomelin anak lo kagak hafal. Nah kalau juga sekarang gurunya ngumbuk anaknya, bapaknya datang, mana gurunya? Gitu kan ya. Cari gurunya, bukan anaknya diomelin, kagak ada kesalahannya. Akhirnya apa? Orang tua kita biarpun dia kagak pinter tapi bener, alhamdulillah anak orang dulu tuh anak-anaknya bener, jadi orang semuanya. Enggak ada yang jadi monyet. Bener semuanya ya. Tunduk, cium tangan dan lain-lainnya. Nah itu jadi manfaatnya ilmu kita dapatkan hari ini. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu ilmu, mau kita amalkan sehari-hari, kemampuan kita sesuai. Tadi maaf guru kita bilang pakai baju putih. Saya suka khutbah tuh mengatakan, bapak-bapak kalau kita mau dapatkan sunnah Rasul kan hari Jumat pakai baju putih sunnahnya tuh ya. Maka di tas kita orang kantor pakai baju batik, masukin baju putih di tas. Entar ketika Jumat pakai baju putihnya, baju batiknya buka. Entar habis main Jumat buka lagi tuh baju batik, kan begitu. Nyari sunnah, pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian pakai. Yang disuruh apa? Huzu dinatakum inda kulli masjidin, pakailah perhiasanmu ketika masjid, maksudnya biar rapi, jangan sholat pakai kain oblong, belakangnya ada semen 3 roda misalnya gitu, yang di belakang baca Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, semen 3 roda dibaca. Yang belakang salah juga, lo ngapain? Oh enggak, orang kan sholat itu harus nunduk begitu, ya, ya. Ini belum ceramah apa belum? Kan saya mau cerita masalah ini baru bahas beliau nih, ya. Saya dikasih waktu sampai jam 7. Nah, ya nggak sampai jam 7 gagak kalau nggak salah, ya. Dia bilang 15 menit, karena ada kultum, ada kulibas, ada kutipu. Kulibas itu kuliah 15 menit. Nah, kalau kultum kuliah 7 menit. Ada kutipu kuliah 30 menit. Ada kultum kuliah terserah antum. Kultum kedua. Saya kalau ngomong bapak-bapak ketawa dulu udah nggak ada yang diam. Kali-kali jangan ketawa apa Pak. Saya pernah tuh ceramah, orang pada ketawa kok kagak ketawa. Diam aja kok dia. Katanya orang budak. Bapak hadirin sekalian, ketika kita datang tahun baru 2005 kemarin, mungkin ada juga di antara kita mengatakan pergantian tahun kita begini-begini aja, gitu ya. Hidup kita nggak berubah. Ada juga yang mengatakan presiden, nggak ganti presiden, hidup kita begini-begini aja ya. Ada kayak begitu ya. Ada juga tuh begitu. Sebetulnya menurut saya Pak nggak boleh ngomong begitu. Ya, itu seolah-olah dia mendahului takdir Allah. Ya Ustadz Dedi pernah nanya, emang Ustadz gitu? Iya, takdir itu ada 2 macam, saya bilang gitu. Bapak di jalan ditanya orang, Pak dari mana? Dari Musa Istiqomah. Bapak udah haji belum? Gak boleh Bapak mengatakan, boro-boro haji saya, boro-boro umroh, makan daging aja setahun sekali saya, digituin. Itu juga kalau dapat dari panitia, digituin. Boleh gak ngomong gitu? Boro-boro daging saya, boro-boro haji, boro-boro umroh, dagingnya jarang, gak boleh itu Pak. Ini dapat ilmu saya dari Ki Syukur Yakub tuh bilang, jangan ngomong begitu. Karena itu takdir Allah. Belum tentu kita bisa jadi berangkat haji, berangkat umroh dari orang kan gitu kan. Namanya Haji Ojak, tahu Haji Ojak? Pergi haji orang ajak. Ada Haji Mansur, pergi haji halaman digusur. Ada Abidin, pergi haji anggaran biaya dinas kan gitu. Ya kan? Ada lagi Haji Kosasi, pergi haji ongkos dikasih. Yang paling parah Haji Patma.
pergi haji pulang-pulang nggak punya tempat, nggak punya rumah. Habis dijual semuanya. Ya maksain banget gitu. Nggak usah. Kenapa? Ada orang, maaf, baru kemarin di share di grup tuh. Ya hadir, ya Dito ya, hadir di Majelis Nurul Mustofa, dapat undian umroh, orang Kebon Baru. Anaknya kawan saya itu, ya, undian umroh dari hadir Nurul Mustofa. Bisa jadi nih, ya kita lagi jalan santai, ada pengumuman jalan santai, hadiahnya door prize umroh, bisa jadi. Itu tangga saya banyak gitu. Makanya ketika saya buka acara saya biasanya ngomong balik itu, moga-moga pergi haji ke Mekah tuh, jangan diremehkan. Kenapa? Mudah-mudahan itu doa dijabah. Tuh. Lah ibu-ibu aja, maaf, ibu-ibu mau keserempet mobil, kaget, supirnya turun, Bu, maafin Bu ya, maaf ibu keserempet ya? Enggak, saya kaget kata gitu. Kaget saya keserempet, di belakang mobil itu ada bosnya, turun, Bu Haji maafin supir saya ya, Bu Haji, maafin, Bu Haji kena gak? Kena gak? Enggak, ada yang kena, Bu Haji saya kaget, jangan panggil saya Bu Haji dong, saya belum haji gitu. Kata ibu belum haji, udah saya berangkatin tuh Bu, sebagai tanda kaget ibu saya beri haji tuh. Besok jangan sengaja dari mobil gue serepetin gitu, jangan. Ya itu cerita aja Pak, entah pokoknya yang jelas itu semua takdir Allah. Karena kalau kita bicara dengan takdir itu ada, kita tahu kan, kita namanya tahunya takdir baik, takdir buruk. Atau istilah tadi dalam rukun iman itu qada dan qadar. Padahal takdir itu ada dua ke dalam lagi. Kalau kita belajar tauhid lebih dalam, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Jangan bilang begini-begini aja tahun kita, begini aja kita, lah kitanya diem aja. Tahun berganti ataupun presiden berganti, yang bisa merubah itu kita sebetulnya. Takdir mu'allaq artinya takdir Allah yang bisa kita rubah. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan usaha dan doa. Contohnya sakit, bisa sembuh gak? Bisa sembuh kalau dia mau berobat. Orang miskin bisa kaya gak? Bisa kalau dia usaha. Orang bodoh bisa pinter gak? Bisa kalau dia mau belajar. Nah kalau tiga-tiganya itu diem aja semua, diem aja pasrah, gini-gini aja, nah begini lo kagak berobat, kagak usaha. Itu. Yang kedua takdir mubrom, takdir Allah yang nggak bisa kita rubah. Meskipun kita usaha, nggak bakal bisa berubah. Contohnya kematian, ada bendera kuning, saya meninggal, innalillahi. Bawa ke sono aja rumah sakit sono. Kemarin orang bawa sono hidup lagi, kagak ada tuh, kagak ada. Udah namanya takdir mubrom. Benar gak kira-kira? Takdir Allah, cuma kita berusaha. Allah yang jawab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita aja sendiri nggak ngerubah begitu. Maaf Pak, tetangga saya dulu nih, dulu mengutin itu kaleng susu, dibuang atas bawahnya jadi kaleng benang layangan. Kan dulu kamu saya banyak tukang layangan tuh, itu jadi benang layangan tuh. Terus nggak lama lagi baru tuh ada yang mengutin gelas gini nih, tuh gelas gitu tuh. Saya tanya itu berapa duit dikumpulin? Kalau 100 biji 6.000 katanya. Tuh gelas tuh. Kalau dibuangin atasnya dibersihin normal lagi itu dijual 6.000 katanya. 100 biji 6.000 coba. Kalau Bapak tiap maulid tiap acara gini bawa ayo pulang gelas Pak, jual di mana jualnya gitu. Jadi enak, jadi ini beda sih sama ibu-ibu. Ibu bapak-bapak nggak ada yang bawa tas. Ibu-ibu kalau ngaji maulid bawa tas. Itu namanya ibu-ibu punya gerakan anti mubazir. Apa yang ada dimasukin. Saya pagi-pagi kan pagi-pagi enak kopi sama kue gitu ya, kue apa ini pisang, buah jeruk, saya bilang wah buah jeruk buah pisang, dia yang duduk jadi merangsang gitu ya. Ya, jadi ada keberkahan saya bisa ketemu. Baik Pak, itu yang pertama. Kalau kita serahkan kita nasib kita nggak ngerubah, ya nggak akan berubah. Tuh. Yang kedua, ini bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban. Kalau kita nggak ngerubah diri kita tadi, kan Rasul mengatakan, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia yang beruntung. Orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dia beruntung. Nah kalau Bapak tahu Rajab tahun kemarin Bapak ngapain? Wah lupa saya. Sekarang Rajab sekarang Bapak mau ngapain nih? Guru udah ajarin, masuk bulan Rajab baca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Apa Bapak baca tuh? Udah tahu dong dari guru, baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Tuh kita pengen kita nungguin Ramadan, ya Allah, nungguin marhaban ya, rame semangat banget. Ramadan datang biasa aja lagi. Saya suka nanya Pak, itu Ramadan bulan suci Ramadan, yang suci bulannya apa kitanya? Ayo kan gitu. Kita nanya nih, bulan suci Ramadan, yang suci kitanya apa bulannya ya? Tapi jelas-jelas kalau gitu
2 bulan sebelum Ramadan kita udah siapin nih, baca tadi Allahumma barik lana fi Rajab, kita minta. Kedua, baca Robbi pilih warhamni watub alaya, habis subuh 70 kali, habis maghrib 70, yang penting pagi 70, sore 70. Kita minta ampun pada Allah, Robbi pilih warhamni watub alaya, ya ampuni kami ya. Karena apa? Dan terimalah taubatku, seolah-olah kita bilang, bukan seolah-olah, kita minta Allah bersihkan hati kita dari kesalahan, kan begitu. Betul gak? Baca apa lagi? Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu 3 kali. Kalau di masjid saya Pak, tiap habis wirid tuh baca itu. Kan berarti kita minta diri kita disucikan. Masuk dah bulan Sa'ban. Ya, kalau di kampung saya tradisi saya itu ada malam nisfu Sa'ban, habis maghrib baca Yasin. Nah, saya suka bilang tuh, cuma maaf ya, di masjid kadang-kadang baca Yasin habis maghrib nih, habis maghrib baca Yasin. Kan sampai Isya, begitu ada Isya pada pulang. Isya PDKM bilang, Isya dulu sini berjamaah, pada pulang aja. Karena tiap tahun di masjid saya Pak, habis nisfu Sa'ban itu Yasin 3 kali, habis sholat Isya kita langsung tawakuban pengajian, baca maulid sambil nunggu jamaah dari luar tuh, biasa tiap tahun. Sekalian haul warga, haul jamaah sekalian bareng-bareng. Kata teman saya, HP apa, haul patungan. Assalamualaikum, saat nih pisang 2 sisir yang membantu buat orang tuanya, pahalanya pisang 2 sisir, nggak apa-apa, yang penting ikhlas dah gitu ya. Nah itu, jadi apa yang kita lakukan nih di bulan Sa'ban itu dan di bulan Rajab itu mensucikan diri kita. Cuma setelah kita mengadakan Nisfu Sa'ban, baca Yasin 3 kali, apa kita bilang, alhamdulillah diri saya udah bersih dari dosa-dosa kepada Allah. Sekarang kepada manusia bagaimana, kan gitu. Apa kita udah minta maaf, saling bermaafan? Guru minta maaf kan, kata penutupan. Kalau guru ada banyak ngomongnya, katanya minta maaf. Murid juga minta maaf gitu. Makanya almarhum Ki Abdul Khalik tuh kalau menjelang penutupan pengajian selalu ikrar, saya maafkan, gitu kan, ramai-ramai, saya ridhokan, saya maafkan, terus ikrar namanya tuh. Selalu begitu dia, menjelang Ramadan dia selalu ikrar. Ya, Ustadz berat banget minta maaf ya. Ada orang punya salah sama kita minta maaf, berat banget loh. Nggak apa-apa, WA aja, udah diblokir gitu misalnya. Nggak bisa juga, sampaikan. Saya punya masalah nih sama orang, Dito kenal, Dito apa, ketemu situ gak? Ketemu, salaminnya dari saya gitu. Biarin dia mau kata apa kayak, maaf. Yang penting kita kagak marah sama dia. Biar dia marah sama kita, yang penting kita jangan. Begitu. Ini saya jawaban ini dari Al-Qur'an surat Al-Imran. Saya suka bawa tuh dalam khutbah tuh. Yang itu 133 sampai 135, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, yang disediakan untuk orang yang bertakwa tuh. Jadi orang bertakwa udah disiapin surga. Tapi siapa yang bertakwa? Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya waktu senang waktu susah. Nih, wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, orang yang nahan marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, bisa gak nahan marah kita? Nyerempet dikit main gaplok aja, mata lu kemana sih gitu. Nih hati-hati gitu ya. Itu nih, tangan punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang kita zalimi itu akan minta pertanggungjawaban sama kita. Lah sendal kita diinjak, kita marah, sendal gue diinjak lu, marah. Ya Allah, segitu doang. Ya, itu entar nanti nuntut tuh kalau nggak minta maaf. Kan ada hadisnya tuh. Atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut tuh? Sahabat jawab, al muflisu fina mala dirhamun wala mataun. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Itu jawaban sahabat. Apa jawab Rasulullah? In al muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qasata mahadza wa akala, dan seterusnya. Orang yang bangkrut di umatku hari kiamat adalah orang yang datang bawa pahala sholat tuh, bawa pahala zakat, pahala puasa, dia bawa pahala-pahala, tapi dia juga bawa dosa tuh. Dia pernah ngatain si anu, pernah mukul ini, pernah ini, jadi kesalahan pernah dibawa-bawa juga. Akhirnya mereka pada nuntut tuh baris. Enak-enak Sarwani diputuskan masuk surga, begitu masuk surga, tunggu, aduh, ada apa? Sarwani nggak pernah masuk surga, emang apa? Saya dulu di dunia pernah dikatain media, tuh, dikatain, sakitnya sini nih. Kalau ibu kalian, orang lebih sakit dipukul dengan kata-kata daripada pakai tangan. Kalau pakai tangan nih 2 hari sakitnya baik. Tahu pakai kata-kata, semadi ingat, Nudiono Sarwani yang ngatain kaki gue di sebelah, gitu kan, gitu ada. Nudiono Sarwani yang ngatain kaki sebelah lain, pasti sakit hati itu pasti orang ingat. Nanti mereka menuntut, akhirnya apa? Pahala sholat saya diambil buat dia. Kamu diapain lagi? Saya pernah dicaci maki, habis ya pahalanya, akhirnya pahala saya habis. Orang yang nuntut masih ada, akhirnya dosa dia dilimpahkan ke saya. Itu ya bangkrut maksudnya. Makanya hati-hati ya. Makanya ketika malam Nisfu Sa'ban jangan tenang dulu. Allah kan ada tuh orang-orang yang diterima taubatnya di malam itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Enak sih, saya mau maafin lu, gue maafin nih, tapi gue nggak mau lihat muka lu lagi, gitu ya. Kan parah banget ya.
Nah, jadi pagi ini saya hanya menekankan menjelang bulan suci Ramadan ini, ayo bersihkan diri kita dari salah kita, dosa kita kepada Allah dan kepada sesama manusia biar lancar urusannya. Maka kitalah disebut orang yang suci. Cuma ketika bulan Ramadan datang kita ngapain nih gitu. Biasa aja bos. Jangan kita kita dia belum datang kita tunggu Ramadan. Tapi begitu dia datang kita kita cuekin aja, baru-baruan kita sambut kayak tamu, silakan ya, marhaban dulu. Subuh kita jamaah, ya belum zuhur belum waktunya kita datang ke masjid berjamaah. Habis zuhur kita tiduran, ya betah banget di masjid karena bulan puasa. Begitu habis lebaran biar aja lagi. Saya bilang apa bedanya sih zuhur Ramadan sama zuhur di luar Ramadan? Beda Pak. Bedanya apa? Kalau zuhur di bulan Ramadan belum waktu udah pada datang. Tapi setelah zuhur di bulan Ramadan udah adzan baru pada datang, udah qomat udah datang. Ya, ini Pak. Jadi mudah-mudahan kayak lagi kita ngaji mau dapat mau kagak emang nih duduk aja begini dah duduk ya. Kenapa? Memperlancar pertanyaan kubur. Saya ingat Ustaz Tele tuh, Fulan man rabbuka, diem aja dah, man nabiyuka, dia aja Allah ini hamba kok diam aja tanya. Iya biar lihat catatannya, ternyata dia sering ngaji dia sama Ustaz Dedi Dulias katanya, biar udah jangan tanya yang lainnya semua kita tanya gitu. Jadi ada ilmu yang kita dapatkan tuh jadi manfaat Pak, jadi syafaat, benar dah. Enggak hanya Rasulullah jadi syafaat, Quran yang kita baca jadi syafaat. Kita baca doa atam Quran, wafil kiamati syafi'ah, wafil qabri munisa, tuh. Wal asiroti nuro, di jembatan jadi penerang, di kubur jadi teman. Di Al-Qur'an tuh hari kiamat jadi syafaat, tuh. Selawat yang kita baca jadi syafaat. Teman jadi syafaat, teman. Teman yang mana yang baik? Ngaji ke sana sama dia. Ketika kemana aja, kebaikan sama dia berdua. Ketika masuk surga kita masuk, kita tarik teman mana dia ya, kok nggak ada kok. Malaikat Ridwan, teman saya di mana? Cari aja seperti itu. Kan malaikat surga kan ada banyak, ada 7 ya. Cari nggak ada. Wah, teman kamu masuk neraka kali gitu. Cari diorek-orek gitu. Ya pula di mana ya Allah? Ternyata di situ. Makanya pas ada kalimat anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama orang yang kau cintai. Tuh, cinta sama guru, alhamdulillah nanti bersama dia. Ya kalau nggak bisa kebanggaan juga kata saya nggak bisa kalau saya bapak-bapak cinta dengan Ustaz Dedi Dulias ngaji sono kita datang sama guru-guru lain kita cinta nanti di yaumul kiamah nggak akan berpisah sama dia. Jangan kalah sama anjing ashabul kahfi ya kan. Nah anjing ashabul kahfi anjing Pak, anjing kan binatang najis itu jadi penghuni surga gara-gara ikut 7 kelompok pemuda ashabul kahfi ya kan. Maka dempet aja dan nempel kayak kereta kata almarhum Ilmu Sapi, kita ngentel aja kayak kereta. Biarpun kita nggak punya ilmu yang penting kita benar ikutin aja dah gitu. Ini yang ngajarin saya guru saya almarhum Kiai Masyuri Syahid. Saya banting setir setelah kerja Pak Kiai pagi-pagi saya datang silaturahmi. Nggak kerja udah berhenti Kiai. Sekarang ngapain? Ya belum ngapa-ngapain, paling buka usaha. Ngaji tetap ngajar ngaji bis maghrib anak-anak. Sekarang begini dah, pulang dari rumah saya kamu mampir ke rumah guru. Siapa gurunya? Ya terserah kata dia nggak mau kenal. Tuh, ini saran pertama dari dia. Akhirnya semana ya di antara 2. Ya mampir ke rumah guru. 1 atau 2 guru, jangan 1 dah, 2 kayak 3 kayak gitu. Dari rumahnya tempat saya pulang cari guru siapa ini. Akhirnya ada 1 guru saya mampir. Assalamualaikum, enggak mana-mana kagak aneh. Tumben pagi-pagi datang, enggak mau silaturahmi, enggak kerja, enggak kata gitu. Nah, makanya kemari, kalau kerja enggak kemari gitu kan. Iya, karena nanya Ustaz sehat. Sehat lah, kalau enggak sehat gua enggak ke sini gitu ibaratnya. Iya. Nah, duduk. Emang nggak kerja nggak aneh kemarin tuh khutbah Jumat aneh kadang ada bentrok mau ngasih inti kerja tuh patokan gitu ngomong dia aneh mau ngasih inti kerja tuh ada tuh saya guru saya ngajarin sampai sekarang alhamdulillah baru aja saya Pak kecimpung di MUI jadi pengurus di apalagi di BKS 3B jadi pengurus kalau di MTA nggak pengurus cuma rajin datang doang cuma datangnya lambat kan ngaji dulu di Al Makmur di masjid saya ngaji dulu tapi Bang ke Pasar Cikini makan soto babat yang udah mateng biar sarwani datang lambat biar lambat yang penting datang tuh gitu ya. Nah ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca selawat ya doa nih yang minta nih ya kita baca doa itu pakai apa tadi itu ya doa apa nih di HP saya ya tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana ikfir lana dzunubana semuanya Allahumma barik lana
fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana ikfir lana dzunubana. Lagi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana ikfir lana dzunubana. Jalan-jalan kita ke Dupan, bawa bekal ketupat laksa. Bentar lagi tawakupan karena datang bulan puasa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Amin ya Allah. Wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Emang enak ketupat laksa, makan bersama di atas nampan. Bentar lagi kita puasa, ayo kita maaf-maafan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Emang enak ketupat laksa, cemilannya kita makan cakwe. Bentar lagi kita puasa, malamnya kita terawih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Jalan-jalan ke pasar Kranji, di pasar Kranji kita minum jamu. Alhamdulillah kita ngaji, dengan ngaji nambah ilmu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Dari pasar Kranji ke pasar Klender, di pasar Klender membeli telur. Kalau ngaji jangan nyender, kalau nyender nanti molor. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Kalau parkir jangan sembarang, apalagi daerah Sunter. Zikir sholawat tidak dilarang, ngaji kitab yang bikin pinter. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Amin ya Allah. Wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Kita ngaji tidak sehari, tidak pula seminggu sekali, tapi wajib kita ngaji minal mahdi ilal lahdi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Angkat tangan. Ya Allah ya Rabbi, amin. Beri rizki pada kami, amin. Buat makan anak istri, amin. Juga buat pergi haji. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ikfir lana dzunubana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, penggemar saya lewat angkat tangan tuh. Ya Allah. Iya, lanjut belanja sana. Ya maklum ya. Bapak sekalian, demikianlah apa yang saya sampaikan sebelum saya duduk.
Itu pantun sebenarnya masih panjang Pak. Wow, nggak habis-habisnya pantun saya. Orang udah bikin lomba pantun 2 kali saya. Menang kagak, bukan saya yang bikin. Waktu ada caleg mau jadi pemenang dia bikin pantun. Waktu jadi LMK bikin lomba pantun. Akhirnya pantunnya saya pilihin. Satu lembar pantun saya 14 pantun. Semuanya ada berapa? 20 halaman. 20 kali 14 kalau saya baca sampai maghrib ya. Apalagi pakai lagu ya. Tapi saya nggak hafal semua ya, yang penting-penting aja. Kita baca Fatihah untuk atas hitannya putra dari Bapak guru kita Ustaz Teddy Ilyas yang telah dihitan bernama Ahmad Fida El Haq. Mudah-mudahan segera cepat sembuhnya dan mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, yang bakti sama orang tuanya, telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad dan juga Nabi Allah Ibrahim melakukan sunnah. Ada yang nanya, Ustadz kalau anak kali sunat boleh gak? Boleh-boleh aja, cuman ntar sampai gede dicapek. Capeknya ngapain? Abis kencing tarik bersihin. Gak apa, sisa air kencingnya itu masih ada di ujung ya kan. Dulu ada tetangga saya itu nggak mau disunat, ibunya ngomong saya namanya akrab, Sarwani ada apa? Anak saya nggak mau disunat, udah gede banget, bagaimana dong nih? Ya gimana dong? Nggak mau aja dah. Allah kasih jalan. Dia pakai celana resleting, ujungnya kejepit resleting. Nah, pas banget kebetulan. Nah, kebetulan nih, nangis dia. Makanya sunat biar nggak kejepit gitu. Saya nggak mau nyebut namanya. Udah gede doangin, namanya Anto. Kita baca Fatihah. Enggak, tetangga saya mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan jadi anak yang soleh di kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak, saya nggak lama, duduk sebentar, mau pamit ya. Kalau ada sesuatu, anak itik makan tikus, tikusnya dia makan elang. Maksudnya plastik, habis bungkus saya bawa pulang ya. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, ketemu dengan bulan Ramadan. Orang tua kita Pak yang udah meninggal dunia, kita doain mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, maafkan segala, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang masih hidup kita doain Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Andaikan Allah matikan, mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Anak-anak kita yang lagi belajar, mudah-mudahan anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak yang benar, menjadi anak yang segar. Doain anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, karena kita harapkan negara kita menjadi negara yang berwibawa. Doain anak-anak kita, keluarga kita semuanya menjadi anak-anak yang beriman, karena kita harapkan negara kita menjadi negara yang aman. Doain anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu, karena kita harapkan negara kita menjadi negara yang maju. Doain anak-anak semua kita menjadi anak-anak yang jauh dari ketergantungan obat, karena kita harapkan negara kita menjadi negara yang bermartabat. Doain anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang mengerti, karena kita harapkan nantinya mereka tidak punya masalah dan berurusan dengan polisi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.